sih, Ca? Itu tadi ada orang gede banget. Terus kayak ada cahaya merah-merah gitu. Terus tadi orang yang gede banget gitu buluan dia minta tolong sama aku. Dia minta aku bikinin ini sama bikinin itu. Takut Ustaz. Caca ngomong begitu aku jadi takut juga nih. Aduh. Nih kita mulai aja. Aduh, Ustaz, tapi sebelum sebelum kita mulai tunggu dulu aku mau nanya. Emang beneran kalau makhluk gaib itu bisa minta sesuatu sama kita manusia? Gini aja, lebih bagus kita bahas aja. Jadi tema kita itu aja ya? Tema kita adalah makhluk gaib meminta bantuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai acara kita, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tidak ada. Nah, aku memohon pertolongan dari Allah kepada Allah dari segala yang membahayakan yang ada di langit dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Bismillah. Dan sebelum kita memulai, kita baiknya saksikan tayangan yang viral berikut ini. Nah Ustadz Syam, emang bener Ustadz Syam kalau menurut tayangan yang viral tadi gitu, jin dalam keadaan-keadaan tertentu bisa atau membutuhkan bantuan manusia. Emang iya? Gimana dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Kak Caca, Ustazah Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Apakah benar jin bisa meminta bantuan manusia dalam keadaan tertentu? Maka kekhususan ini adalah kekhususan bagi para nabinya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti kita, subhanallah, dalam mimbar Islam itu indah, ya tidak menutup kemungkinan ada di antara jamaah Islam itu indah yang dari golongan jin juga. Ada di antara kita yang ikutan ngaji, ada di antara kita yang ikutan dengar tausiah, ada di antara kita yang ikutan dengar ceramah. Karena memang hidup bersama dengan kita, ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menutup tabir di antara manusia agar manusia tidak memandang mereka walaupun mereka bisa memandang manusia. Lalu dalam hal ini bisa dikatakan meminta bantuan bukan meminta bantuan, tapi kita sama-sama saling membantu. Maksudnya saling membantu dalam hal menjadi hamba Allah, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ibadah enggak boleh kita pengajian tolong seluruh jamaah jin keluar dulu dari masjid, tidak boleh. Jadi saling biar aja dia mendengarkan, subhanallah. Karena mereka juga mendengarkan Al-Quran sebagaimana Nabi SAW dalam perjalanan dakwahnya ke Taif pada saat itu. Ada sekelompok jin yang melewati baginda Nabi SAW. Lalu ketika melewati baginda Nabi SAW, lalu mereka pulang kepada kaumnya, langsung mereka mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami ini habis dengar sesuatu yang membuat kami amazing gitu. Langsung membuat kami ini takjub dengan sesuatu tersebut. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran yang membuat kami sangat terkagum-kagum dengan hal tersebut. Fa'amanna bih yahdi ila rushd. Fa'amanna bih.
itu adalah Al-Quran yang menunjukkan hidayah untuk kami, menunjukkan jalan bagi kami dan bagi kita semua. Dia berdakwah kepada sesama kaumnya. Lalu kita berimanlah kepada Tuhan kita, subhanallah. Dan Al-Quran ini adalah sesuatu yang menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa terdahulu dan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ini membuktikan bahwa jin itu umurnya panjang. Jadi mereka mengatakan, saya mendengarkan Al-Quran yang menyempurnakan ajarannya Nabi Musa. Maka mereka berdakwah di antara kalangan mereka disebabkan karena mendengar Nabi SAW membacakan ayat suci Al-Quran. Lalu mereka beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka juga berada di antara baginda Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya Umar nih kalau lewat di suatu jalan, maka jin dan syaitan minggir daripada jalan tersebut saking berwibawanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Maka kalau dikatakan apakah jin meminta bantuan manusia, bukan dalam hal saling meminta tolong, tapi dalam hal bisa jadi saling tolong menolong dalam kebaikan, apalagi berbicara tentang Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah, kalau berbicara nih Ustadz tentang yang namanya korin. Atau orang yang meninggal gitu ya, terus sosok itu misalkan kita rindukan. Benar nggak sih jin terutama korin itu bisa menyerupai bentuk manusia yang telah wafat, terus masuk dalam mimpi kita, terus minta doa. Jadi kan kita kadang-kadang suka mimpi terus kayaknya dia lagi minta doa deh, kita kurang doain dia deh kayak gitu. Benar nggak sih Ustadz Maulana? Mohon tausiah. Izin Ustaz Sam yang tidak kaget tadi ya. Jago loh dia. Dan Bunda Lulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah tabarakallah, kalimat ini Rasulullah ucapkan ketika dikejar oleh jin Ifrit ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan perihal tentang jin korim, betul tadi yang dikatakan oleh Caca, gimana? Apakah jin korim itu bisa menyerupai manusia yang dijaganya, yang didampinginya? Jin korim kan yang mendampingi, yang dekat. Dan ingat, dia membisikkan kejahatan. Sementara ada yang dekat juga sama kita namanya malaikat. Jadi korin itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Dari golongan jin itu yang membisikkan dan menyerupai suaranya, kebiasaannya. Jadi bisa, aku tadi lihat setannya Yanu yang meninggal, setannya meninggal. Itu bukan orang itu yang datang, tapi bisa jadi adalah jin yang datang yang menyerupai dia. Jadi merinding kita ini bahasanya. Karena kita juga punya jin karim sampai Rasulullah pun ditanya oleh sahabat, apakah Rasulullah punya jin karim juga? Kata Nabi, iya, tapi saya memasukkan dia Islam. Allah kehendaki mereka itu masuk Islam. Jadi tunduk. Sementara kita ini belum. Jadi yang membisikkan yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan, bahkan masuk ke dalam mimpi. Iya, jangankan masuk dalam mimpi, dia akan datang untuk menyerupai, menggoda anak-anak dan sebagainya, generasi berikutnya untuk aku ini kakekmu yang dulu. Ya seperti itu. Nah tinggal bagaimana kita, betul kata Ustaz Sam tadi, umurnya panjang, sementara kita ini kan umurnya terbatas. Makanya jangan pernah bersekutu sama jin. Dia akan memenuhi apapun yang kau minta akan kukasih. Tapi kalau ketika dia sudah meninggal, bisa digorogoti rohnya. Dan ingat, kalau berbicara masalah mimpi, ada mimpi tetap kita patokannya dari tiga ini. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi karena reaksi tubuh. Reaksi tubuh. Jadi reaksi tubuh itu bisa jadi muncul karena ingin sekali makan ini, mimpinya makan ini. Sementara yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Sementara yang menggoda, yang membuat orang bimbang itu datangnya dari syaitan. Makanya kita bertaus. Nah pada posisi ini, jin korim ini, mohon maaf, tergantung dari diri kita. Apakah kita yang menguasai dia atau kita yang dikuasai. Makanya ketika kita berbuat kebaikan, ibadah, zikir, ini jin karim mundur. Jadi kita bisa mengalahkan dia. Makanya pada posisi ini jangan pernah kita lepas dari zikir mengingat Allah. Dan perihal tentang ada yang masuk ke dalam mimpi, kita tidak bisa. Mohon maaf, kita tidak bisa. Apakah di jin karimnya? Belum tentu. Bisa jadi Allah yang memberi petunjuk, atau bisa jadi orang tuanya yang sudah meninggal diizinkan oleh Allah untuk datang ke dalam mimpi anaknya.
Karena perihal mungkin ada utangnya, ada sangkutannya harus diselesaikan, betul bisa jadi minta didoakan. Tetap kalau menyikapi tentang mimpi, tetap berbaik sangka. Meskipun itu buruk, kita berkata bisa jadi itu takdir burukku yang Allah pindahkan ke alam mimpi. Jadi tetap kita tidak boleh mentafsirkan sendiri tuh Nggak nggak boleh bisa. ya. Tapi nih ada tayangan nih ya. Katanya dia tuh lagi mau silaturahmi ke rumah orang tuanya. Tapi yang ketemu malah aduh ini tayangannya nih, kita lihat aja ini nih ya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يؤوده Diam, حفظهما nggak apa-apa. وهو العلي العظيم لا تأخذه سنة ولا نوم لا إله إلا هو له ما في السماوات وما في الأرض له ما في من السماوات ذا الذي يشفع والأرض عنده الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم يعلم ما ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ولا يحيطون يحيطون بشيء بشيء من من علمه علمه إلا إلا بما بما شاء. شاء Dodo, وسع baca ayat كرسيه kursi sayang. السماوات والأرض Dodo nggak apa-apa ولا sayang nak, يؤوده nggak apa-apa nak sayang nak. Dodo nggak boleh begitu, itu makhluk Allah. Allahu la ilaha illallah. Oh, nggak jalan-jalan. Dodo kudusin. Apa dikasih apa nih bukan? Dengerin aku Dodo papa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati Bajang. wa la yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Aduh. Oh, gemeteran aku, merinding. Ustazah Lulung. Astagfirullahaladzim. Kan tapi kita nggak boleh takut, tadi kata guru kita Iya kan, sih, kita nggak iya. boleh takut kan, ya kan? Nggak Takut boleh takut. manusiawi. Takutnya manusiawi, nggak boleh takut dong ya. Nggak boleh takut. Tapi kita juga nggak tahu itu video apakah real atau gimana. Ya kita tidak bisa ya. Wallahu alam, Bisa, nggak tahu. Wab. Tapi berkaitan tentang agama Islam nih, kalau kita mau belajar, bener nggak sih katanya ada orang yang bilang kalau orang yang wafat meninggalnya dalam tanda kutip maaf sekali tidak sempurna. Misalkan ada yang bilang kan kalau meninggal dipocongin terus tali pocongnya lupa Ikat. lupa dibuka, lupa dibuka. terus nanti jadi katanya kita jadi balik. gentayangan. Tolong ikat dong gitu ya. Terus nanti misalkan nauzubillah min dalik meninggalnya misalkan ada orang yang meninggalnya lagi hamil. Terus katanya di dalam kuburnya ada suara-suara bayi-bayi. Dalam kubur Pokoknya gitu. ada aja deh orang tuh yang ngayal-ngayalnya. Itu sebenarnya dalam pandangan Islam bagaimanakah Ustazah? Ada Lulu? nggak sih? Ada atau enggak, benar Masya atau Allah. enggak? Mohon tausiahnya. Baik, mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana dan juga Kakak Caca Frederica yang CCM cantik-cantik manja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah. Kita tetap baca doa. Tadi dinyatakan jangan takut sama mereka. Nanti kalau kita takut malah kita takut-takutin. Benar Ya. nggak sih? Dimulakan dengan bismillah. Dimulakan dengan bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Dan janganlah kita lupa baca ta'awuz. Karena ta'awuz penjagaan Nah, begitu kita. lagunya. Seperti Saya nggak tahu itulah itu. Pak Ustaz. Begitulah ke dalam Jadi, hidup ini. iya benar. Semoga kita dirahmati Allah. Aku hafal lagu Oh, itu. iya, iya. Nggak begitu endingnya lagunya. Untuk jamaah Islam tenan rahmati Allah. Jadi kalau ngomongin adakah roh gentayangan, jadi seperti ini ya. Mohon izin. Pertama, memang makhluk ini dinyatakan dalam Al-Qur'an. Tadi guru kita sudah menyatakan. Dalam Al-Qur'an nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi emang jin itu ada. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jin, apa sih arti jin? Jin itu janna ya junu, tidak terlihat oleh kasat mata kita. Itu jin. Setan, apa sih setan? Setan itu satona. Apa tuh satona? Bu'dan anir rahmah. Jauh dari rahmat Allah. Jadi setan itu lebih kepada sifat. Jika ada orang yang mungkin nauzul menjadi jahat atau jin jahat, berarti dia setan. Pengamalannya adalah jauh dari rahmat Allah. Adapun iblis, apa iblis? Ablasa. Apa itu ablasa? Cemberut dan putus asa. Maka kita jangan suka cemberut dan putus asa karena seperti iblis. Na'udzubillahimin. Nah, berdasarkan hal ini, dalam Al-Quran nyatakan tidak ada roh gentayangan. Karena apa? Roh itu dikumpulkan oleh Allah di Malaul A'la, tempat yang paling tinggi. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu apakah dia lepas atau dia dikembalikan. Maka jangan lupa untuk membaca doa ketika tidur. Karena tidur adalah saudaranya mati. Makanya kalau kita bangun tidur kan ada tuh doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya kan, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi kalau kita ngomongin apakah ada roh gentayangan seperti tayangan tadi ya, apakah ada? Wallahu alam. Tapi di Quran dinyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah wafatkan, Allah angkat roh orang ketika dia mati. Walatilam tamut fi manamiha. Adapun yang belum meninggal, kita kan tidur nih, diangkat juga roh kita sama Allah.
Tapi ketika kita bangun tidur, Allah kembalikan roh kita. Adapun yang sudah meninggal, tidak Allah kembalikan. Maka dari ayat ini, menurut Ibnu Abbas, tidak ada roh gentayangan. Karena apa? Roh gentayangan ini bukan yang namanya dibalikin ke dunia, walaupun tadi ya ada kalimat mungkin saja dengan izin roh. Tapi kalau untuk roh jahat, tidak ada. Yang ada adalah jin-jin yang menyerupai mereka. Contoh nih, oh dia meninggalnya nggak sempurna nih, tangannya kepotong. Dia datang, ketok-ketok pintu orang ya kan. Tok, 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 mana jari saya? Itu nggak ada. Itu hanya kisah-kisah, nggak ada. Ini untuk nakut-nakutin. Karena apa? Karena yang namanya jin tadi ya tidak terlihat. Dan yang di dalam kitab Fathul Bari menurut Imam Syafi'i, emang setan atau jin itu ada 3 sifat. Yang pertama, mereka bisa terbang. Mungkin kalau kita lihat kayak kuntil, hihihi, terbang gitu loh ya. Nah ini seperti itu. Yang kedua, mereka bisa menyerupai siapapun. Bahkan kita pernah kejadian ya, tengah malam ketika kita membuat minuman, kirain adik kita, nggak taunya adik kita masih tidur. Jadi seperti tadi, itulah roh-roh jahat atau setan yang menyerupai manusia. Jadi bukan roh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. A'udzubillahi mis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pergi sana. Sebenarnya kenapa sih? Gak apa-apa. Itu ngikutin kayak orang-orang di TV aja. Jadi itu tadi acting. Biasa orang-orang di TV begitu biar ratingnya tinggi katanya. Astagfirullahaladzim. Biar followernya banyak, biar Astagfirullahaladzim. viewersnya banyak tuh begitu-begitu yang enggak. Jadi serigala lah, jadi macan. Mana Ustaz Sam sudah baca doa ayat-ayat ruqyah lah kita nih. Mana itu kita juga deg-degannya, astagfirullahaladzim. Itu juga ngikutin orang-orang Iya kan? Oke. Kumaha, aya naon, di dia gitu kan. Begitu biasanya kan? Nah, Ya kan? Nah, itu Hati-hati bisa jadi syirik. syirik nggak sih kayak gitu-gitu Ustaz sebenarnya syirik nggak sih? Bahaya. Makanya kalau kita jawab sekarang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bisa jadi setengah-setengah. Oh. Nah, kita jawabnya setelah yang satu ini. Tetapi Islam itu indah. Makanya jangan kemana-mana. Alhamdulillah. Kan begitu juga kan.